Berjumpa kembali dengan saya, Enos Agustara Harto. Senang rasanya bisa menjumpai saudara-saudara selalu melalui channel ini, melalui acara ini. Saudara, pada hari ini saya kembali ingin sharing akan kebenaran firman Tuhan dengan waktu yang tidak begitu lama, singkat saja. Tetapi saya percaya melalui sharing ini kita semuanya akan diberkati. Saya pribadi pun juga diberkati ketika saya mendapatkan rema dari firman ini, saya bahkan dikuatkan, saudara. Well, mari buka bersama-sama dengan saya Yesaya Fatsal yang ke-40. Yesaya Fatsal yang ke-40, ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-31. Saya percaya ini merupakan ayat yang sering kali menjadi ayat emas bagi kita. Yesaya 40, satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-31. Alkitab berkata begini, saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, jikalau kita lihat dari ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Adam dengan sebuah tempat yang begitu luar biasa. Dan Tuhan menciptakan Adam dengan sebuah tempat yang begitu luas dan begitu indah dan begitu melimpah dengan berkatnya, saudara. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga memberikan sebuah tanggung jawab, sebuah responsibility dari Tuhan kepada Adam, saudara. Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab besar kepada Adam. Apa? Tuhan berkata kepada Adam, Tuhan berkata kepada Adam agar Adam mengusahakan taman itu. Jadi Adam tidak suruh Tuhan untuk tidak berbuat apa-apa, tetapi Tuhan memberikan sebuah tanggung jawab, yaitu supaya Adam mengusahakan taman itu. Dan Tuhan memiliki sebuah standar-standar tertentu supaya taman itu tetap indah di mata Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Adam dengan seorang diri saja, okelah mungkin dibantu Hawa, tapi dengan seorang diri saja, bahkan mungkin dibantu Hawa, dia bisa yang namanya mengerjakan taman itu. Dan Tuhan tetap percaya kepada dia. Sebelum Adam jatuh kepada dosa, Tuhan begitu percaya kepada Adam. Dan juga Tuhan tidak hanya mempercayakan taman itu, bahkan setiap nama-nama hewan yang ada di dunia saat ini, itu semua pemberian dari Adam, saudara. Nama dari nama hewan yang paling kecil sampai yang paling besar, Tuhan percayakan kepada Adam. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Adam begitu hebat, begitu mampu, sehingga Adam bisa yang namanya melaksanakan tanggung jawab dari Tuhan. Karena jawabannya hanya satu, saudara. Yaitu Adam memiliki yang namanya kekuatan. Adam memiliki yang namanya kekuatan. Nah, kekuatan itu berasal dari mana? Kekuatan itu berasal dari yang namanya hadirat Tuhan yang ada di dalam taman itu. Hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di taman itu, saudara. Saudara, sebenarnya hal yang sama juga terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menginginkan supaya anak-anak Tuhan itu bermalas-malas. Tuhan tidak pernah yang namanya anak-anak Tuhan itu ketika menjalani hidup mereka di dunia ini, selama kita ada di dunia ini, saudara, kita dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang letih, bahkan dalam keadaan yang kalah, saudara. Tuhan tidak pernah mendesain kita seperti itu. Tetapi Tuhan selalu mendesain kita itu seperti Adam. Tuhan mendesain kita itu yaitu mendapatkan kemenangan demi kemenangan, glory to glory, saudara. Nah, sama seperti yang dikatakan di dalam tadi kitab Yesaya tadi, dikatakan begini, saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-40, kita harus yang namanya mendapat kekuatan yang baru. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita mendapat kekuatan yang baru? Nah, kita berkata begini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Berarti bukan orang-orang yang sibuk dalam pelayanan, orang-orang yang tidak berbuat apa-apa, atau mungkin orang-orang yang penuh dengan kekayaan sehingga dia bisa mendapat kekuatan baru. No. Alkitab berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara, kenapa kita perlu mendapatkan kekuatan yang baru, saudara? Karena ingat, Tuhan itu pribadi yang dinamis. Tuhan itu pribadi yang terus bergerak. Tuhan itu pribadi yang terus bekerja. Ingat, Tuhan itu
adalah Tuhan segala macam era. Ingat, Alkitab berkata Tuhan itu Tuhan Allah Abraham, Tuhan Allah Ishak, Tuhan Allah Yakub. Berarti dengan kata lain itu menggambarkan pribadi Tuhan, yaitu Tuhan itu adalah Tuhan pribadi di sepanjang masa. Dan di sepanjang masa itulah Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu bergerak, bekerja terus bergerak, dia tidak pernah berhenti. Nah, Tuhan menginginkan supaya setiap kita anak-anak Tuhan juga bergerak mengikuti dia bergerak, saudara. Mengikuti dia bekerja, mengikuti dimanapun dia ada, kita harus ada di sana. Dan permasalahannya Tuhan itu Tuhan pribadi yang dinamis, yang selalu ada kekuatan, dia sumber kekuatan, dia memiliki kekuatan terus untuk dia bergerak, move on. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan sering kali kita stuck, berhenti. Karena berbagai macam-macam alasan, saudara. Nah, bagaimana supaya kita ikut terus bergerak mengikuti kegerakan Tuhan, saudara. Mengikuti destiny yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Nah, saudara, kuncinya adalah Alkitab berkata orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Nah, kata menanti-nantikan di sini ini menggunakan kata kafah. Kafah itu diumpamakan seperti dua utas tali yang diikat menjadi satu, saudara. Dengan kata lain, kita membutuhkan yang namanya hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan jikalau kita memiliki yang namanya hadirat Tuhan itu kita bangun di dalam kehidupan kita, otomatis yang namanya kekuatan baru itu akan kita dapatkan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatannya Tuhan, saudara. Dengan kemampuan yang dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Nah, Alkitab berkata, jikalau kita mendapat kekuatan yang baru, Tuhan itu mengumpamakan kita seperti seekor burung Raja Wali. Tuhan tidak pernah yang namanya menciptakan chicken generation. But Tuhan itu menciptakan yang namanya eagle generation. Generasi Raja Wali, saudara. Generasi Raja Wali. Yang dikatakan bahwasanya Alkitab berkata begini. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa sekali. Jikalau kita mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Yaitu dengan cara kita membangun keintiman yang dekat dengan Tuhan. Kita memaksa diri kita menyeret diri kita kalau perlu untuk terus mencari Tuhan. Apapun struggle pergumulan yang kita hadapi. Tapi kita memaksa melatih diri kita untuk kita mencari Tuhan. Percayalah, saudara. Kita akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Dan kita akan terus bisa mengikuti kegerakan Tuhan. Kita akan bisa terus yang namanya hidup dalam destiny yang dinamis yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, saya percaya sharing firman Tuhan yang singkat ini akan memberkati kita semuanya. Thank you so much. Terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Amin.